إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqul asya wal akhwal. Allah yang menciptakan segala suasana dan keadaan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memiliki kita semua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita semua menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memilih apa yang mesti dimuliakan di antara ciptaan-ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah menjadikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul bashar, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan umat-umat dari zaman dahulu sampai di akhir zaman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan, Allah Subhanahu wa taala juga memilih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau Habibullah, kekasih Allah. Diharamkan surga diinjak manusia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Nama beliau digandengkan dengan nama mulia Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Allah Subhanahu wa taala mencintai hati seseorang yang apabila di hati orang itu ada rasa cinta kepada hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila orang tersebut memiliki rasa cinta kepada hamba-hamba Allah. Maka Allah cinta kepada Nabi karena Nabi sangat cinta kepada umatnya. Cintanya Nabi kepada umat melebihi cintanya seorang ibu kepada anak kandungnya. Allah mewajibkan dirinya untuk mencintai seorang hamba apabila hamba tersebut cinta kepada hamba-hamba Allah yang lain. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Aku wajibkan cintaku, kata Allah, bagi seseorang yang mencintai hambaku karena aku. Apa buktinya?
Kalau Nabi SAW cinta kepada umatnya, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ra'aitu yauman sururan fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat keceriaan, kegembiraan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, maka saat itu Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ud'uni, doakan saya ya Rasulullah." Maka Nabi pun langsung mendoakan istrinya, "Allahumma fir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asrarat wa anta a'lamu minni." Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang terang-terangan dan dosa yang sembunyi-sembunyi, dan Engkau Maha tahu ya Allah apa saja dosa yang pernah dilakukan istriku Aisyah, ampunkan semua dosanya ya Allah. Maka saat itu Aisyah sangat senang, sangat gembira, karena Nabi SAW telah mendoakan, memintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni semua dosa Aisyah radhiyallahu anha. Maka saat itu Aisyah mengatakan, "Fafarihtu farhan hatta saqata ra'si ala hijrin Nabi SAW bisababil farah." Maka aku sangat gembira, aku sangat senang. Saking gembiranya aku sampai kepalaku ini jatuh di pangkuan Nabi SAW. Melihat Aisyah begitu senang dan gembira sebab doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepadanya, "Afarahti ya Aisyah? Apakah kamu senang wahai Aisyah? Apakah kamu gembira wahai Aisyah?" "Bala bi abi wa ummi ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Aku sangat beruntung, aku sangat gembira, aku sangat senang ya Rasulullah." Maka saat itu Nabi sampaikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang ada pada saat itu, dan Nabi sampaikan kepada kita sebagai umatnya sampai di akhir zaman ini, bagaimana sebenarnya cinta Nabi kepada umatnya. Maka Nabi sampaikan, "I'lami ya Aisyah, ketahuilah wahai istriku Aisyah, wallahu alladzi qad ba'atha Muhammad nabiyyan bil haqq." Demi Allah aku bersumpah dengan nama Allah yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang hak, "Innahu la du'aun li ummati inda kulli salatin." Wahai Aisyah, sesungguhnya setiap selesai aku mengerjakan salat, aku tidak pernah lupa mendoakan untuk umatku. Aku tidak pernah lupa mendoakan keselamatan untuk umatku. Maka pada saat itu Aisyah faham bagaimana besarnya cinta Nabi SAW kepada kita, bagaimana besarnya cinta Nabi SAW kepada umatnya, sehingga setiap hari, setiap saat Nabi SAW berkeliling mendatangi umatnya siang dan malam. Kana Rasulullah SAW mutawaliyal ahzan daimal fikr. Sesungguhnya Nabi SAW terus dalam keadaan sedih, selalu berfikir tentang keselamatan umatnya. Siang hari saat tidur, turun ayat Al-Quran, "Ya ayyuhal mudassir, qum fa'andir." Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan kepada manusia. Malam hari ketika tidur, turun lagi ayat Al-Quran, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut, bangun, munajat kepada Allah, salat untuk minta kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada ini umat. Maka Nabi SAW siang hari bercucuran keringat, malam hari bercucuran air mata. Bercucuran keringat karena mendatangi manusia, mengajak manusia, mengingatkan manusia, dan malam hari bercucuran air mata karena mendoakan umatnya, minta kepada Allah supaya Allah menyegerakan hidayah untuk umatnya. Fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail, di atas kuda di siang hari, di atas tempat sholatnya di malam hari. Itu semua merupakan bukti bagaimana cinta Nabi kepada ini umat. Sampai di akhir hayatnya, ketika sakaratil maut hampir menjemput Nabi SAW, terucap di lisan yang mulia baginda SAW, "Ummati, ummati, ummati." Umatku, umatku, umatku.
Sampai di akhir hayatnya Nabi tetap memikirkan umatnya, merisaukan keadaan umatnya. Karena Nabi SAW tahu apa-apa yang kita belum ketahui. Nabi mendengar apa-apa yang belum pernah kita dengar. Nabi melihat apa-apa yang belum pernah kita lihat. Sehingga Nabi katakan, "Lau ta'lamuna ma'alam, la bakaitum katsiran wal tadhaku qalilan." Wahai umatku, andaikan kamu tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nabi tahu apa-apa yang belum kita tahu. Nabi lihat apa-apa yang belum pernah kita lihat. Maka Nabi risau, selalu menginginkan bagaimana manusia ini ibadah dan taat kepada Allah, sehingga mereka tidak menyesal di akhirat nanti. Karena penyesalan di akhirat sama sekali tidak ada gunanya. Semua orang yang sudah meninggalkan dunia, dia akan menyesal. Yang banyak amalnya akan menyesal, apalagi yang kekurangan amal. Yang sudah ada di dalam surga menyesal, apalagi yang masuk neraka. Kenapa mereka menyesal padahal mereka sudah ada di dalam surga? Karena pada saat itu nampak satu persatu nilai daripada setiap amal yang kita lakukan di dunia. Bagaimana nilai zikrullah, bagaimana fadilah Al-Quran, bagaimana fadilah menuntut ilmu, sholat berjamaah, semua nampak. Maka manusia menyesal. Apa yang disesalkan oleh manusia? Yang disesalkan oleh manusia pada saat itu cuma satu. La yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkuruna Allah Ta'ala. Tidak akan pernah menyesal penghuni surga kecuali satu yang mereka sesalkan, atas waktu yang sempat terlepas tanpa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal penyesalan di akhirat sudah tidak berguna sama sekali. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar, kembalikan aku ke dunia ya Allah untuk beramal saleh. Sekarang kami baru yakin ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, apabila kematian ini bisa ditunda sebentar saja, hidupkan kembali aku ya Allah, supaya aku bersedekah, supaya aku beramal saleh. Itulah penyesalan manusia ketika manusia sudah meninggalkan alam dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW tidak pernah mau berhenti di dalam dakwah, mengajak manusia, mengingatkan manusia supaya manusia tidak lupa hakikat kehidupan yang sebenarnya, supaya manusia tidak dikuasai setan dan hawa nafsu, supaya manusia tidak terlena dengan suasana dan keadaan. Maka Nabi berjalan mendatangi ini umat siang dan malam tanpa kenal letih dan capek. Laqad udhitu fillah ma lam yudha ahad. Demi Allah, kata Nabi, aku Muhammad telah mengalami penderitaan besar di dalam dakwah, yang mana tidak akan ada seorang nabi yang mendapati penderitaan lebih daripada penderitaan yang pernah aku alami. Sehingga pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW. Dilihat Nabi sedang sholat dalam keadaan duduk. Umar heran dengan kejadian yang dilihatnya. Umar bertanya, araka tusalli jalisan fama asabaka ya Rasulullah? Aku melihat engkau sholat dalam keadaan duduk, apa yang sedang menimpamu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, asabani al-ju' ya Umar. Saat ini aku sedang lapar yang sangat ya Umar. Aku tidak punya sesuatu untuk mengganjal perutku ya Umar, sehingga aku tidak mampu berdiri mengerjakan sholat. Maka Umar pun menangis melihat keadaan kekasih Allah, melihat keadaan Rasulullah SAW yang lapar sangat dan amat, sehingga tidak mampu berdiri mengerjakan sholat. Ketika Umar radhiyallahu anhu menangis, Nabi SAW katakan kepada Umar, ya Umar la tabki. Wahai Umar, tidak usah kau menangis. Tidak perlu kau menangis wahai Umar. Inna syiddatal hisab yaumal qiyamah lan tusibul ja'i idah tasabahu fid darid dunya. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya kerasnya hisab di akhirat nanti tidak akan menimpa seseorang yang mau berlapar-lapar di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mau bersusah payah taat kepada Allah di dunia ini, dia tidak akan terkena kerasnya hisab di akhirat nanti. Itulah cinta Nabi kepada umat.
Itulah kasih sayang Nabi kepada umat, sehingga di dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam terus menerus Nabi mendatangi ini umat, mengingatkan ini umat, menuntun ini umat supaya umat ini tidak salah jalan, supaya umat ini tidak ditipu oleh setan, supaya umat ini tidak terlena dengan suasana dan keadaan, karena penyesalan di akhirat sama sekali tidak ada gunanya. Rombongan orang-orang Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan tawaran-tawaran besar supaya Nabi berhenti di dalam dakwah. Apa kata mereka? Ya Muhammad, in kana turidu bikal ba'ah falnuzawwijuka 10. Kalau kamu suka wanita, wahai Muhammad, aku kumpulkan wanita-wanita tercantik di kalangan Quraisy dan pilihlah 10 orang di antara mereka untukmu. In turidu mulkan fanumallikuka. Kalau kamu suka pangkat dan jabatan, aku angkat kau sebagai raja. In turidu malan naj'aluka agna Quraisy rajulan. Kalau engkau suka harta, wahai Muhammad, aku jadikan kau orang yang paling kaya di antara kami. Tapi syaratnya satu, tinggalkan dakwahmu itu, wahai Muhammad. Tidak perlu kau berjalan ke sana kemari mengajak manusia untuk menyembah Tuhanmu yang baru itu. Biarkan mereka dengan apa yang terjadi. Kau mau wanita, aku berikan 10 yang tercantik di kalangan Quraisy. Mau pangkat, aku jadikan seorang raja. Mau harta, aku jadikan orang yang paling kaya di antara kami. Apa jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta Nabi kepada umat sangat tinggi, karena sayang Nabi kepada kita sangat tinggi, cinta abadi, cinta kekal abadi selama-lamanya, maka Nabi menolak semua tawaran itu. Dan Nabi katakan kepada orang-orang Quraisy yang datang kepadanya, "Law wudi'ati syamsa fi yamini wal qamar ala yasari, wallahi ma taraktu hadzal amr hatta yudhhiruhu Allah wa ahlika fi talabi." Wahai masyarakat Quraisy, jangankan itu yang kau mampu datangkan untukku. Andaikan kau mampu membawa matahari kau letakkan di tangan kananku, dan kau datangkan bulan kau letakkan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan kerja mulia ini, demi Allah, sedetik pun aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan aku atau aku tenggelam di dalam dakwah. Inilah keputusan Nabi SAW. Apa sebabnya? Karena Nabi cinta kepada kita. Apa sebabnya? Karena Nabi sayang kepada kita. Nabi memikirkan keselamatan kita bukan setakat di dunia, tapi Nabi memikirkan keselamatan umatnya sampai umat ini masuk ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Keselamatan di dunia, keselamatan di kubur, keselamatan di mahsyar, keselamatan di mizan, keselamatan di sirat, keselamatan dari neraka, masuk ke dalam surga, itu terus difikirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya harus faham bahwa kita ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita selamat dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, kok ada manusia yang tidak mau? Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan dengan surga itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku, dia pasti akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang maksiat kepada aku, itulah orang-orang yang menolak surga. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita terpacu untuk semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita terpacu untuk semakin mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, faqad qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.